Pak Imam Barok atas sambutannya. Hadirin sekalian, mari kita melanjutkan sambutan pada sore hari ini yang akan dihaturkan oleh PJ Wali Kota Kediri yang diwakili oleh Kepala Bapeda. Untuk Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Imam Mubarok. Ini sebenarnya kawan lama saya, Mas Imam Mubarok ini, dan saya juga terima kasih sudah melibatkan beberapa komunitas atau anak muda di Kota Kediri untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemudian juga ada Bu Endah tadi disebut-sebut ya. Bu Endah ini dari BPKP, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11. Kemudian dari Forkopimda, dari kepolisian juga hadir, dan semua saja yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat. Mohon maaf, saya meluruskan dulu dari apa yang tadi disampaikan MC, bahwa saya tidak mewakili Bu PJ Wali Kota. Saya itu undangannya, disposisinya itu mendampingi. Jadi saya diminta untuk mendampingi Bu PJ Wali Kota. Informasinya itu memang beliau hadir di sini. Nah, diminta untuk mendampingi Kepala Bapeda dan Kepala Disbud Laporan. Nah, ketika saya hadir, ternyata Bu PJ kok tidak kelihatan. Saya konfirmasi nggak datang. Nah, terus yang saya dampingi siapa, kan gitu loh? Nggak ada yang saya dampingi. Makanya saya di pojok belakang, terus disamperin sama Mas Barok ini disuruh ke depan. Jadi saya mohon maaf kalau saya mudah-mudahan tidak mengurangi kehormatan dari forum ini. Karena kalau saya mewakili PJ, pasti saya sudah punya salinan dari sambutan yang nantinya rencananya akan beliau sampaikan di dalam acara atau kesempatan sore hari ini. Karena saya sudah di depan, ya, saya mau tidak mau juga menyampaikan sesuatu, karena ingatan saya sebenarnya dulu saya ingat betul. Jadi yang disampaikan Gus Barok ini betul waktu mau meresmikan, Pak Wali pada saat itu mau meresmikan jembatan Brawijaya ini diundur, disamakan tanggalnya dengan jembatan lama. Dan kebetulan kita komunikasi dengan Gus Barok, mendesainkan, membuat prasastinya itu yang untuk ditandatangani dengan Pak Nyata dan teman-teman dari PU ini kemarin yang kita bahkan dulu sampai kita, kalau nggak salah sampai ke Tulungagung Pak ya, nyari ininya, karena kita minta benar-benar prasasti yang sekian puluh tahun itu nggak berubah gitu loh. Jangan hanya jadi tulisan, kena hujan, kena panas, terus nanti akhirnya berubah. Dan kami sisipkan juga di situ, di salah satunya adalah ada narasi sejarah dari jembatan lama di satu sisi sebelah selatannya, kalau nggak salah tanda tangan peresmiannya Pak Wali itu ya, saya masih ingat betul. Dan saya juga menyampaikan yang rasa hormat saya, terima kasih saya, karena setiap tahun acara seperti ini juga terus dilangsungkan, bahkan sekarang lebih banyak lagi komunitas yang dilibatkan. Saya lihat juga ada pameran keris, ini senjatanya Gus Barok ini dipamerkan semua di sini. Dan mudah-mudahan saya juga kemarin kita memang hanya sekilas diberikan gambaran oleh Gus Barok terkait dengan acara ini, karena harapan saya sebenarnya hal-hal seperti ini justru lebih bisa mengundang banyak generasi muda. Jadi dari teman-teman di sekolah ya, itu bisa dijadikan peserta
ya dalam acara-acara seperti ini. Jadi undangannya sebenarnya harusnya ke beberapa sekolah juga disampaikan supaya nantinya mereka juga bisa tahu sejarah. Karena apa? Nantinya akan bertambah lagi jembatan yang ada di Kota Kediri, Bapak. Jadi gitu. Jadi semakin istimewanya jembatan lama ini karena nantinya akan ada jembatan-jembatan baru yang ada di Kota Kediri. Jadi tahun ini sedang dibangun itu di Jongbiru, ya. Kemudian kalau memang nanti lancar konstruksinya, nanti persis di akses jalan tol ini juga nanti dibangun lagi jembatan, ya, bangun jembatan lagi. Mungkin tahun depan ya. Kalau misalkan mulai pembangunannya mungkin bisa tahun ini, tapi bisa dimanfaatkan mungkin tahun depan. Kemudian nanti ke depan itu kita juga sudah rencanakan lagi bangun jembatan lagi di Kronggo Banjarmati, Gus. Itu untuk mengurai karena adanya jalan tol, ya, exit tolnya ada di Jalan Suparjan, ya. Jalan Suparjan pasti nanti kalau ke arah selatan itu mengalirnya sampai ke mana? Jalan Veteran, kemudian juga jalan Tamanan, ya itu pasti akan trafiknya akan semakin lama semakin padat. Maka dari itu kita kita antisipasi supaya kendaraan-kendaraan yang dari selatan tidak masuk dulu ke Kota Kediri, tapi juga melingkar. Kita buatkan jembatan dari Ngorodo ke Banjarmati masuk ke exit tol Jalan Suparjan. Itu rencana ke depan seperti itu, dan kemarin juga sudah kami desain, sudah kami rancang. Hanya memang ada beberapa aset tanah yang belum masih SAM atau masih milik warga yang harus kita bebaskan terlebih dahulu. Jadi semakin istimewanya jembatan ini nantinya mungkin ke depan Kota Kediri itu akan dikenal sebagai kota yang banyak jembatannya. Nah, PR-nya ke depan itu adalah tentu menjaga kebersihan, bukan hanya kebersihan kondisi jembatannya saja, tetapi nantinya yang mau kita rapikan sepanjang koridor berantas ini. Jadi kemarin juga kami sudah melakukan pembicaraan dengan Pemrakarsa Pol itu di kanan kiri jembatan koridor berantas ini agar disambung dengan taman berantas ini, sehingga nantinya bisa jadi ruang terbuka hijau dan ruang publik. Dan harapan kami nanti bangunan-bangunan ini yang kena tol ini semuanya akan muncul bangunan-bangunan baru yang itu menghadapnya ke Kali Brantas, jadi saling berhadapan-hadapan dari sisi timur maupun dari sisi barat. Dan baru saja tadi siang kami berdiskusi dengan salah seorang anggota DPRD yang beliau baru saja studi banding, ya, ke luar negeri, ke Australia. Mereka menunjukkan ke saya sungai Yarra. Terus saya lihat pengennya nanti sepanjang koridor berantas ini dibuat seperti itu, sehingga nantinya tidak hanya di bawah jembatan aja jadi ruang publik, tapi selamat datang Pak Polres. Oke, selamat datang Pak Kapolres. Mohon izin kami melanjutkan karena kebetulan Ibu PJ Wali Kota tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini. Saya lanjutkan lagi. Saya ingin berpesan terutama agar kegiatan-kegiatan seperti ini untuk lebih tidak hanya sekedar nguri-nguri budaya atau mengingat atau menghormati sejarah masa lampau, tetapi juga lebih pada memelihara. Jangan sampai nanti jembatan lama yang kondisinya memang sangat rawan, apalagi kalau terkena biasanya percikan api dari puntung rokok dan lain sebagainya. Maka dari itu kita batasi akses di jembatan lama itu hanya untuk
pejalan kaki dan kendaraan tanpa motor, sepeda, beca itu silakan melintas ke sana. Itu untuk merawat kondisi jembatan lama yang memang rawan terjadi kebakaran pada dek di sebelah kanan kirinya. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung secara berkelanjutan setiap tahunnya. Terima kasih untuk anak-anak muda yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nantinya kami akan support lebih meriah lagi tahun depan. Mungkin kalau bisa komunitas, tidak hanya komunitas tapi lembaga-lembaga pendidikan mulai dari SD, SMP itu juga kita undang, Gus. Artinya ini juga bisa jadi pendidikan karakter buat anak-anak kita atau generasi mendatang. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Cevi. Terima kasih Bapak Cevi selaku Kepala Bapeda Kota Kediri. Sambutan selanjutnya akan diberikan oleh Ibu Endah selaku Kepala BPK Wilayah 11 sekaligus membuka acara pada sore hari ini dan membuka pagelaran foto dan pameran tulis pada acara sore hari ini. Kepada Ibu Endah, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Yang terhormat Bapak siapa nih? Terhormat semua nih ya. Bapak Kapolres, Bapak Wakapolres, Gus Barok dari Forkopimda, kemudian Bapak Kepala Bapeda, teman-teman dari Dewan Kebudayaan, ya, teman-teman komunitas sama semua panitia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini kita bisa berkumpul di bawah jembatan. Ini istimewa karena baru kali ini, Gus, saya ada kegiatan di bawah jembatan. Keren. Alhamdulillah, dan di acara ini kita berkumpul di acara Pepeling ke 155 Jembatan Lama Kota Kediri. Bapak dan Ibu semua, perlu kami sampaikan di sini bahwasanya Jembatan Lama Kota Kediri ini merupakan salah satu cagar budaya nasional. Ini kok mundur terus ya. Nah, salah satu cagar budaya nasional, sehingga memang kita semua, dia peringkatnya sudah peringkat nasional. Nah, peringkat nasional itu berarti diakui oleh seluruh bangsa Indonesia. Tepuk tangan dong untuk jembatannya. Ya. Dan kami, saya mewakili Dijen Kebudayaan dan BPK Wilayah 11 tentunya, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang ada di Kota Kediri ini, karena dengan senang hati menjaga dan memelihara jembatan lama. Khususnya juga Gus Barok, matur nuwun sudah menjaga, matur nuwun. Dan Bapak Ibu semuanya, saya rasa tidak perlu berpanjang lebar. Semoga acara ini nanti berjalan dengan lancar dan acara ini bermanfaat untuk kita semua. Saya rasa itu dari saya tutup. Makan siang bersama Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan rahayu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Acara selanjutnya adalah penyerahan penghargaan kepada instansi dan tokoh di Kota Kediri yang selama ini mendukung kelestarian jembatan lama. Penghargaan ini akan
diberikan oleh Bapak Imam Mubarak yang akan diberikan kepada yang pertama Kapolres Kediri Kota, dan yang kedua Bapak Sunarto dari PUPR, dan yang ketiga PT Gudang Garam Tbk. Kepada Bapak Imam Mubarak dipersilakan untuk memberikan penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghargaan ini bukan asal diberikan. Beliau ini adalah atas dedikasinya merawat dan nguri-nguri jembatan lama. Saya sebutkan misalnya Pak Narto. Pak Narto ini adalah salah satu pegawai di Dinas PUPR. Ini yang kemarin Bu Indah sudah saya hubungkan dengan Mbak Kiki. Jika bersurat atau apapun segera menyampaikan kepada beliaunya. Jadi beliau ini kadang-kadang saya nggak tahu, ya, tiba-tiba ada yang lobang, ada yang kemudian jebol. Beliau yang tahu duluan melaporkan ke saya. Ini sangat luar biasa. Tidak kenal waktu, malam, siang, bahkan dini hari. Beliau menyampaikan untuk memberikan merawat juga jembatan lama ini dengan hatinya. Ini yang tengah, kemudian beliau ini Bapak Kapolres Kediri Kota yang baru, Bapak AKBP Barmastio Priaji. Beliau juga begitu, dedikasi Polres Kediri Kota, terutama Polsek Kediri Kota, Polsek Kediri Kota dan Polsek Mojoroto. Ketika terutama malam hari, ketika anak-anak kongko di sana, rokokan di sana, yang kemudian bekas puntung rokoknya itu membakar jembatan. Maka yang paling bergerak pertama kali melaporkan adalah pihak-pihak dari kawan-kawan kepolisian. Jadi kita berikan aplaus kepada Bapak Kapolres Kediri Kota dan kepada anggotanya. Yang ketiga, ini dari PT Gudang Garam Nyun Sewu, dari awal, dari tahun 2013 sampai 2024, beliau yang menyokong seluruh kegiatan daripada kegiatan Pepeling Brook Over dan Brantas Kediri dari ulang tahun ke 144 sampai 155. Terima kasih kepada PT Gudang Garam Kediri. Yang istimewa lagi, penghargaan ini saya tulis, ya, saya tanda tangan, dan yang menulis ini adalah tulisan saya sendiri. Jadi tidak minta komputer bagi yang menulis tangan saya. Oke, siap.
Terima kasih pula kepada kawan-kawan Perkerisan Kediri ya, dari seluruh paguyuban yang ada hari ini telah memberikan sajian terbaiknya, yakni menggelar 155 keris sama dengan usia jembatan lama. Jadi sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan Perkerisan Kediri yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini membawa berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, marilah kita masuk ke acara inti, yaitu pemutaran film sejarah Bridge Over Denpasar Kota Kediri. Pada 18 Maret 2024, Jembatan Lama Kota Kediri, Bridge Over Denpasar Kediri berulang tahun ke-99. Jembatan ini menggunakan konstruksi besi yang dibangun di atas tiang cekung yang dipasang di sungai. Jembatan di atas Kali Brantas di Kediri adalah jembatan besi yang pertama di Jawa dan dianggap sebagai adikarya zamannya oleh seorang pensiun bernama Sister Westerban Murni. Data tentang pembangunan jembatan tersebut diperoleh dari buku dengan judul Netherlands Geographic Wonderbook. Penelusuran dan penelitian awal sejarah dilakukan oleh Imam Mubarak, budayawan sekaligus jurnalis Merdeka.com, riset dilakukan untuk membuka misteri jembatan ini sejak 1 Maret 2013. Imam Mubarak bersama penggiat sejarah dan budaya ini melakukan kegiatan awal, yakni setelah menyelesaikan riset menggelar ulang tahun jembatan ke-144 pada tahun 2013. Gerakan awal ini sempat mendapat cibiran dari berbagai pihak. Oliver Johannes adalah salah satu sumber Imam Mubarak di Belanda yang juga seorang penggiat budaya Indonesia. Ia menyebutkan tentang sejarah panjang jembatan yang hingga kini masih berfungsi dengan baik. Sangat dimaklumi sebagai penghubung wilayah barat dan timur kota Kediri, jembatan ini di masanya sangat diperlukan. Sebab hanya jembatan inilah yang sebagai penghubung wilayah Madiun dan Surabaya di kala itu. Jembatan Lama Kediri atau Bridge Over Denpasar Kediri ini kenapa dibangun? Salah satunya adalah ini adalah niat dari Belanda, dari kerajaan Belanda lewat VOC. Dia membuat 20 residen di seluruh Indonesia. Di antaranya adalah residen Kediri tahun 1835. Jadi ada wilayah Gemeente, di wilayah yang ada di barat sungai itu ada kantor Karisdena, ada rumah residen, ada benteng Blok Louis dan sebagainya. Penghubung ke timur itu memerlukan sarana prasarana, belum ada. Dan pada tahun 1869, 18 Maret, setelah selesai pembangunan dilakukan, tanggal 12 Maret, niat itu semua terselesaikan. Ini yang menjadi catatan. Di Brooklyn, di Manhattan City, New Jersey, Amerika Serikat, 10 tahun kemudian ada mahakarya yang luar biasa yang dibangun, yakni jembatan Brooklyn. Jembatan ini lebih tua, 10 tahun lebih muda dibandingkan Bridge Over Denpasar Kediri. Jadi berbanggalah kita warga Kediri, warga kota Kediri khususnya, memiliki jembatan yang lebih tua dari jembatan kebanggaan di Amerika Serikat. Jembatan dengan konstruksi pertama di Jawa, bahkan di Indonesia, yang kini sudah menjadi cagar budaya tingkat nasional periode Januari-Oktober 2022 yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Jembatan ini memiliki panjang 160 meter, lebar 5,80 meter, dan tinggi dari permukaan air 7,50 meter. Dan ditetapkan sebagai cagar budaya atas penetapan tim ahli cagar budaya Pemprov Jatim pada 12 Maret 2019.
penetapan ini bertepatan dengan usia jembatan lama Kota Kediri ke 150 tahun. Ada sisi menarik dari Brook Over dan Brantas Kediri. Di tahun 1901 ketika erupsi Gunung Keluk, jembatan Sungai Brantas itu mengalami pendangkalan dan kondisi jembatan lama atau Brook Over dan Brantas Kediri ini terancam. Namun upaya yang dilakukan oleh kolonial Belanda untuk meninggikan itu memakan waktu agak lama, yakni tanggal 12 Maret tahun 1912. Catat Maret 12. Kenapa kemudian di tanggal 12 Maret 2019 ya, tim TACB menetapkan Brook Over dan Batas Kediri itu sebagai cagar budaya tingkat provinsi. Ada kesamaan yang sangat luar biasa di luar perencanaan kita. Yang kedua, Mas Abdullah Abu Bakar, wali kota Kediri, itu berencana membuat meresmikan ini namanya jembatan Brawijaya di samping Brook Over dan Batas Kediri itu tanggal 25 Oktober 2018. Pada waktu saya bertemu dengan beliau, saya sampaikan, Mas, maaf, tolong jembatan ini diresmikan sama dengan ulang tahun jembatan lama, agar setiap periode kita tahu, oh ini berarti kalau umur sekian jembatan lama umur sekian. Dan tepat tanggal 18 Maret tahun 2019 Mas Abu menandatangani prasasti yang telah kita susun yang ada di timur jembatan di Taman BRI itu. Ada dua prasasti ya, Brook Over dan Batas Kediri dan juga jembatan Brawijaya, sama tanggalnya 18 Maret. Jadi pada waktu itu Brook Over dan Batas Kediri berulang tahun 150 tahun dan jembatan Brawijaya berulang tahun 0 tahun. Jadi kalau sekarang di tahun 2024 ulang tahun ke 155, maka jembatan Brawijaya itu berulang tahun yang ke-5. Ini yang menarik dari isi bulan Maret. Dalam berbagai koleksi foto Kediri Photograph Museum di Jalan Kapten Tendian Abang, Robo, Kota Kediri digambarkan beberapa kali jembatan ini diterjang oleh aliran Sungai Brantas, dan yang paling parah adalah pada tahun 1954 pagar-pagarnya roboh. Namun karena konstruksinya yang luar biasa menjadikan jembatan ini tak bergeser sedikit pun. Ada yang menarik lagi tentang kisah jembatan ini. Pada 7 Januari 1937, Putri Juliana dan Pangeran Bernhard menikah. Jembatan ini dihiasi dengan lampu dari ujung ke ujung. Panjang jembatan ini 160 meter ya, lebarnya 5,8 meter, masuk ke dalamnya adalah 7,5 meter. Ini dihiasi dengan hiasan yang sangat luar biasa, sehingga jembatan ini sangat indah sekali. Kalau dilihat ya, bayangin aja di tahun 1937 Kota Kediri yang notabene pada waktu itu mesin diesel belum ada, tapi dihiasi dengan lampu-lampu yang sangat banyak, full dari atas ke bawah, dari ujung ke ujung. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka Manayu Bagio, derek bunga pernikahan Putri Juliana dengan Pangeran Bernhard. Ini yang harus dijawab, bahwa ada sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Jembatan ini juga pernah mengalami peninggian pada 12 Maret 1912 pasca erupsi Gunung pada tahun 1901. Bahkan jembatan ini juga pernah mau dibom di era perang kemerdekaan pada penjajahan Jepang, namun berhasil digagalkan. 1454, pemutusan Gubernur Hindia Belanda, jembatan berbahan batu akan dibangun berdasarkan desain seorang Kapten Zeng. Jadi awal pembangunan perencanaannya itu tahun 1855 itu memakan biaya 128.891 gulden. Kemudian 1855
pekerjaan dimulai, diajukan keberatan terhadap rencana pembangunan oleh insinyur kepala dari Westrat Afdeling Surabaya, Dinas Pekerjaan Umum Unit Surabaya, karena tiang batu yang besar diduga mengakibatkan aliran sungai terhambat, alasan tidak berlandaskan pembangunan dekat. Ini memakan waktu agak lama. Pada September 1859 baru fondasi penopang bagian barat selesai dibangun. Juli 1861 pasangan paku bumi di tengah sungai macet karena dialami kesulitan teknis. Anggaran dilampaui sudah pada 73.000 gulden pekerjaan dihentikan. 1 Mei 1862 desain alternatif oleh insinyur Siswa Serban Murle, jembatan berbahan besi dengan penganggaran 230.825 gulden. 27 April 1863 pemborongan pekerjaan dilakukan di Batavia, Jakarta. Pada 30 Desember 1863 pemborongan pekerjaan dilakukan di bawah tanah juga di Jakarta. 31 Juli 1865 pemborongan pekerjaan ketiga berbahan berhasil dengan nilai 212 gulden, bahan pembangunan senilai 13.152 gulden dibayar oleh gubernur. 18 September 1865 pekerjaan jembatan besi dimulai, direncanakan selesai dalam waktu 2 tahun. 18 September 1867 batas waktu dilewati, proyek mengalami keterlambatan akibat masalah teknis. 11 Maret 1869 pekerjaan selesai, jembatan lulus uji coba, dan mulai tanggal 12 sampai 18 Maret uji coba dilakukan, dan tanggal 18 Maret 1869 jembatan dibuka untuk umum. Sekali lagi kita